Halo semuanya, jadi saya Jilsen Kwari dari Sekolah Cinta Kasih Suci SMP kelas 9B. Hari ini akan menceritakan tentang sejarah Usmar Ismail, seperti latar belakang dan warisannya, yaitu kayak penghargaan. Lalu ada karya-karya terkenal Ismail Marzuki. Dan siapa sih tuh Ismail Marzuki? Nah, jadi tugas ini itu tugas Pancasila atau PKN dari salah satu guru di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Ismail Marzuki namanya diabdikan sebagai Taman Ismail Marzuki dengan singkatan TIM, Pusat Seni dan Budaya di Jakarta, yang didirikan pada tahun 1968. Lalu poin keempat yaitu karya-karya terkenalnya. Jadi pertama itu ada Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini menggambarkan keindahan Indonesia dan menjadi salah satu karya paling ikonik. Yang kedua ada Indonesia Pusaka. Lagu patriotik yang sering dinyanyikan dalam upacara kenegaraan. Biasa ini juga udah sering dinyanyikan sebagai lagu di upacara-upacara sekolah. Ketiga yaitu Gugur Bunga. Setelah ada Indonesia Pusaka, Ismail Marzuki mulai membuat lagu lagi berjudul Gugur Bunga. Sebuah lagu penghormatan yang sangat menyentuh hati, diciptakan untuk mengenang para pahlawan yang gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Ismail Marzuki wafat, ia tetap menjadi simbol kecintaan terhadap seni dan tanah air, serta inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Karya-karya Ismail Marzuki ini sampai sekarang masih sangat populer dan dianggap menjadi klasik dalam musik Indonesia. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fakta-fakta utama Ismail Marzuki. Nama lengkapnya yaitu Ismail Marzuki. Ia lahir pada tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta, Indonesia. Lalu ia wafat pada tanggal 25 Mei 1958 di Jakarta juga, Indonesia ya. Dan profesinya itu sebagai komponis, penulis lagu, dan musisi. Genre musik Ismail Marzuki ada musik patriotik dan tradisional, juga populer ya. Lalu instrumennya itu Ismail Marzuki bisa memainkan gitar, biola, dan piano. Poin selanjutnya yaitu kehidupan Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu seperti yang tadi saya bilang, ia lahir pada tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana yang mencintai seni, khususnya musik. Nah, sejak kecil ini bakat Ismail dalam musik sudah sangat terlihat ya. Ia belajar memainkan berbagai alat musik seperti gitar, biola, piano, dan saksofon secara otodidak. Pada usia 17 tahun, Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu yang mengarah ke kecintaannya pada Indonesia. Karya-karyanya ini banyak terinspirasi oleh situasi sosial politik pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Melalui musik, ia mengekspresikan rasa patriotisme dan semangat perjuangan bangsa. Lalu ada perjalanan karier Ismail Marzuki. Jadi awal karirnya ini Ismail memulai karier musiknya dengan bergabung dalam kelompok musik Lief Java, sebuah orkes yang memainkan lagu-lagu populer dan tradisional. Di sini dia memperluas kemampuan dalam bermusik dan mulai menciptakan lagu-lagu yang syarat makna. 2. Masa perjuangan. Jadi masa penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Ismail Marzuki menciptakan banyak lagu patriotik seperti Gugur Bunga dan Halo Halo Bandung.
Lagu-lagu ini menjadi simbol perlawanan dan semangat kebangsaan. 3. Kehidupan pribadi. Jadi Ismail Marzuki menikah dengan wanita bernama Eulis Zuraida, seorang perempuan Sunda. Meskipun kehidupan rumah tangganya sederhana, ia tetap teguh dalam menciptakan karya seninya. Karya-karya terkenal Ismail Marzuki, selain Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga, ada juga Halo Halo Bandung dan Selendang Sutra. Akhir hayat. Ismail Marzuki meninggal pada 25 Mei 1958 di usia 40 tahun gara-gara ia jatuh sakit. Namun, warisan musiknya terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Pemerintah Indonesia menobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968. Dan namanya diabdikan menjadi tim, yaitu Taman Ismail Marzuki yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Pusat Seni dan Budaya di Jakarta. Lalu Ismail Marzuki dikenal bukan hanya karena musisi, tetapi juga sebagai perjuang yang menggunakan seni untuk mengarahkan lebih ke bersyukur akan cinta dan tanah air dan semangat kemerdekaan. Keluarga Ismail Marzuki. Ismail Marzuki ayahnya bernama Marzuki. Ayahnya ini adalah seorang pedagang dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Orang tua Ismail sangat mendukung dengan kecintaannya pada seni dan musik, meskipun berasal dari lingkungan yang tidak terlalu dekat dengan dunia musik. Kehidupan pribadi Ismail Marzuki. Sayangnya, pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Namun, cinta dan dukungan Eulis sangat berarti bagi Ismail, terutama dalam masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Ismail Marzuki ini dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ia sering kali melibatkan nilai-nilai keluarga dan kecintaan terhadap tanah air dalam setiap karya yang diciptakannya. Meskipun hidupnya singkat, dukungan keluarga, terutama istrinya, memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan dan semangat Ismail Marzuki dalam menciptakan karya-karya abadi yang dikenang hingga saat ini. Sekian penjelasan dan sharing tentang sejarah Ismail Marzuki atau biodata Ismail Marzuki. Semoga kalian menyukai materi saya hari ini tentang Ismail Marzuki. Terima kasih.